Oke semuanya, halo teman-teman Indok semuanya, apakah dengar suara saya? Halo semuanya. By the way di sini dengan Yose Satria yang akan memandu jalannya acara cicat kita di sore hari ini. Gimana kabarnya kalian nih? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang pada webinar di kali ini Trading for Living dengan judul kita webinar adalah strategi teknik trading sniper altcoin menjelang halving. Waduh, dari judulnya aja udah wow banget ya. Oke, sebelumnya kita akan ada adlib sebentar di promo di bulan ini. Ada promo SCBD. Apa itu SCBD? Ini bukan daerah di Sudirman di Jakarta, tapi SJBD itu adalah singkatan, yakni Sikat Cashback dari Indodax, disingkat Power SCBD. on. Beli koin Out favorit input secara mode. cashback sampai dengan 1,2 juta rupiah, dan selengkapnya bisa kalian cek di website dan juga aplikasi Indodax. Gitu. Aku sambil admitin teman-teman yang mau masuk ya. Oke, kembali ke pokok bahasan kita di sore hari ini, di malam hari ini, teknik trading sniper altcoin di masa halving. Langsung aja kita sapa one by one ya. Yang pertama ada Mas Abdul Rozak dari founder Sekolah Trading Indonesia. Halo Mas Abdul Rozak, kabarnya gimana? Halo Mas Yose, Alhamdulillah Wah, baik, sehat, sehat. kita jumpa lagi nih ya. Senang nih kalau udah ada Mas Abdul Rozak tuh senantiasa auranya tuh aura-aura yang wow, aura uang. Kayaknya meskipun kita virtual, uangnya kecium sampai sini ya. Amin, amin, amin. Ya, thank you Mas Abdul Rozak ya, kabarnya sudah baik dari Sekolah Trading Indonesia. Selanjutnya aku mau ke Mas Insanul Mutakin Ain dari founder Pokev. Halo Ain, apa kabarnya Ain? Halo, bagus. Baik-baik. Halo, Alhamdulillah Ain. Kabarnya kita sering ketemu offline, sekarang kita ketemu online lagi. Semoga terus Ah, kita tetap silaturahmi terus ya. ya, Biar pertemanan tidak putus, makanya pinjam dulu 100. Oh enggak ya, canda. Baik, thank you Ain sudah bisa gabung dan juga ada tadi Mas Abdul Rozak. Terakhir Mas Yoga dari community spesialis dari Idodax. Silakan Mas Yoga, apa kabarnya? Halo, halo semua, kabar baik, Yose. Baik, mantap. Dari Mas Yoga udah, dari Mas Abdul Rozak udah, kemudian dari apa Ain tadi juga sudah dari founder Pokev. Dan sebelumnya mungkin bagi teman-teman mungkin yang belum menyalakan kamera bisa menyalakan kamera sekaligus juga menyalakan api semangat kita. Cepet aja, nanti seperti biasa kita akan dalam webinar ini ada 3 sesi. Wow, banyak ya partisipannya. Akan ada 3 sesi, di mana sesi yang pertama itu ada perspektif. Nanti dari para speaker akan memberikan pandangannya dari pertanyaan-pertanyaan yang Yose nanti sampaikan selaku moderator. Kemudian yang kedua ada sesi interaktif. Nah, ini sesi yang teman-teman tunggu, di mana nanti kita akan ada 5 peserta. Kita akan bagi-bagi cuan dari Indodax. Ini ada 5 peserta, totalnya 1 juta rupiah, di mana masing-masing peserta nanti yang bertanya kita pilih akan mendapatkan hadiahnya senilai 200 ribu rupiah berbentuk USDT. Makanya pantengin webinar ini sampai selesai dan jangan lupa untuk nyalakan kamera, kemudian juga pasang virtual background yang sudah kami sampaikan. Oke. Yang terakhir adalah closing statement. Nanti akan ada meringkas pokok bahasan obrolan kita dari para speaker, dari Mas Yoga, kemudian Mas Abdul Razak, dan juga Mas Ain pada malam hari ini. Sebelum Yose masuk di sesi pertama, akan membacakan do and dance-nya dari webinar di hari ini, do and dance-nya. Yang pertama nanti setiap peserta wajib menuliskan nama underscore asal underscore community atau asal kotanya gitu. Kemudian juga harus menyalakan kamera. Kemudian yang kedua, sebelum dipersilahkan oleh moderator, dalam hal ini Yuse, untuk berbicara, seluruh peserta wajib menyalakan fitur mute audio. Terakhir, nanti di sesi interaktif, peserta yang ingin ikutan giveaway dengan bertanya harus menekan terlebih dahulu fitur raise hand dan jangan menjawab sebelum dipersilahkan oleh moderator. Oke, semuanya udah paham, semuanya udah got it. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Langsung aja kita buka sesi pertama, ini sesi perspektif. Oke, mau tanya dulu satu persatu mungkin dari Mas Abdul Rozak dulu ya. Mas Abdul Rozak, ini mau tanya nih, trading altcoin di masa halving, memang semenarik itu ya, Mas Abdul Rozak ya? Emang sejaminan profit itukah trading altcoin di masa halving, Mas Rozak? Silakan. Kalau perspektif saya pribadi, memang sejamin itu sih untuk altcoin ketika Bitcoin halving nanti, emang seprofit itu, pokoknya jos lah altcoin mah. Karena eh, kenapa altcoin? Karena yang bisa naik sampai ribuan persen itu
hanya altcoin, bukan Bitcoin. Bitcoin hanya naik sampai 400 sampai 500%. Tapi altcoin itu bisa sampai ribuan persen. Dan gila banget sih kalau untuk halving. Wow, berarti memang altcoin itu memang semenarik itu ya, memang memang secuan itu. Nah, nanti kita langsung ulik nih. Spill-nya pelan-pelan ya, Mas Abdul Razak ya, biar nih peserta webinar nih biar bertahap, jangan langsung dikeluarin semuanya gitu. Oh, Thank you. siap, siap. Berarti emang secuan itu kalau dari Mas Abdul Razak memang semenarik itu. Thank you. Nanti kita bahas lebih dalam. Mas Kak Ain gimana? Kalau Kak Ain memang semenarik itu kah trading altcoin di masa halving? Gimana dong kalau Kak Ain? Kalau dari aku pribadi, sebenarnya emang sih. Tapi kenapa kita milih altcoin? Karena lebih secara gain, secara ROI itu bakal lebih besar. Tapi kalau altcoin yang perlu di highlight itu sebenarnya naratifnya, marketingnya gimana. Itu aku punya rumus kalau gini, mau barangnya bagus, kalau marketingnya jelek, hasilnya ke end user tuh gak bagus juga. Tapi kalau barang jelek, marketingnya bagus, di end usernya itu meriah. Katakan ini, kalau barangnya jelek, meme koin kayak Doge dulu kan jelek ya hitungannya, orang nggak pada mau gitu. Marketingnya bagus, marketingnya Elon. End usernya jadi apa? Naik gila-gilaan kan? Ya kayak gitu modelannya. Jadi yang dimainkan nanti itu orang mungkin nyari naratifnya nanti kayak gimana. Oke, tergantung marketingnya. Berarti termasuk pom-pom kah? Beda lagi ya. Bisa. Oh, bisa juga ya. Oke, tapi tetap Dior ya bagi teman-teman di sini, jangan langsung tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Baik, thank you Kak Ain. Tergantung bagaimana marketingnya. Ada Mas Abdul Razak, Kak Ain. Terakhir, Mas Yoga. Gimana Kak Yoga? Apakah altcoin semenarik itu di masa halving? Menurut pribadi saya sih sangat menarik ya, guys, karena altcoin ini sebagai peluang, apalagi menjelang halving. Nah, biasanya beberapa trader atau tuh memanfaatkan untuk mengambil keuntungan yang sangat besar di altcoin. Tapi altcoin bukan sembarang altcoin seperti koin micin ya. Kalau koin micin kan itu mungkin supply terlalu besar dan sangat berisiko. Lebih baik kalian membeli altcoin yang seperti XRP ataupun Solana yang kalian ketahui kan beberapa bulan lalu Solana naik hingga 200% gitu kan. Jadi momentum ini menjelang halving ini sangat ditunggu-tunggu lah buat kalian sebagai investor atau trader untuk memanfaatkan mengambil keuntungan yang sangat besar. Nah, jadi altcoin ini kalau modalnya sedikit bolehlah kita ke altcoin, tapi kalau modal besar sisihkan di sedikit demi sedikit ke Bitcoin ataupun Ethereum seperti itu. Oke, masih di Mas Yoga nih. Sebenarnya indikator teknis yang apa ya, yang bisa kita gunakan untuk memprediksi atau melihat ke depan pergerakan harga altcoin ini di masa jelang halving Bitcoin ini apa sih indikator teknisnya? Oke, kalau pribadi saya ini saya menggunakan price action ya teman-teman. Jadi secara dasar technical analysis seperti grafik yang mungkin kalian belum taruh familiar atau aplikasi TradingView ya. Jadi uh, yang diperlu ketahui adalah secara arah trennya dulu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan time frame atau masa waktu uh, aset yang memang tinggi seperti time frame daily ataupun weekly, nah kalian identifikasikan terlebih dahulu apakah tren ini naik ataukah turun gitu ya. Jadi jangan beranggapan kalau memang dalam cenderung market turun, kalian asal beli, tapi kalian menunggu area supportnya, gitu kan? Itu untuk arah tren. Dan yang kedua adalah candlestick. Nah, seperti kalian ketahui ya mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang ikut trading class yang udah tahu candlestick seperti Morboju yang sebagai konfirmasi pembelian. Nah, itu kalian bisa memanfaatkan ketika market sedang berada di area support atau yang dimana support itu sebagai area pembelian kita dengan catatan ada candlestick Morboju. Morboju itu apa? Morboju itu candle hijau yang dimana candle hijau itu full badan. Nah itu adalah indikasi sebagai pembelian kita. Nah terus yang ketiga kalian harus pahami juga yaitu jam trading. Nah kalau jam trading mungkin kita bicara tentang waktu WIB ya teman-teman. Secara teknikal pada time frame lebih besar, misalnya kita bicara time frame weekly ya atau time frame mingguan, itu kan berganti candlestick di jam 7 pagi, hari Senin. Ya. Nah, jadi kalian memanfaatkan momentum ketika kalian menemukan candlestick Morboju atau candle hijau di hari Senin jam 7 pagi. Nah, kalian bisa membeli langsung pada harga tertentu yang udah kalian cantumkan di hari Senin itu. Nah, kenapa harus di jam 7? Karena setiap pergantian candle Morboju, harapan trader ataupun harapan investor berbentuk candle Morboju selanjutnya
yaitu sebagai reversal atau kembalikan. Nah, disitulah momen di mana market akan melanjuti kenaikan, bukan jenuh ataupun sideways. Kalau sideways kan mungkin kalian ketahui ya, candlestick seperti doji, hammer, ataupun sidebar itu merupakan candlestick yang jenuh atau belum ada konfirmasi atau belum ada kepastian gitu. Jadi kita yang pasti-pasti aja, jangan terlalu banyak berharap untuk mendapatkan keuntungan ketika market lagi jenuh. Tapi belilah market ketika memang tren lagi naik ataupun berada di area support seperti itu. Ya, yang pasti-pasti aja in Marobuzu we trust ya. Thank you Kak Yoga. Itu perspektif Kak Yoga. By the way, Yosi mau reminder sekali lagi bagi teman-teman bisa pasang juga virtual background ya. Tadi sudah kita dari tim Indodax sudah share kembali di grup Telegram dan juga WhatsApp tadi untuk bisa teman-teman share, udah di-share kembali untuk virtual background-nya, sudah di-resize dan juga teman-teman bisa gunakan untuk virtual background kita di webinar pada malam hari ini. Karena juga salah satu syarat untuk kita bisa teman-teman mau mengajukan pertanyaan adalah on cam dan juga pasang virtual background. Atau kalau nggak bisa tetap pasang juga disiasati juga virtual background-nya di screen capture supaya size-nya lebih kecil. Tapi tadi kita udah share lagi kok dari tim Indodax gitu. Oke, balik lagi. Thank you Kak Yoga ya soal Marobuzu dan juga pergantian candle jam 7 pagi. Itu tadi dari Kak Yoga. Kalau dari Mas Ain dulu deh. Mas Ain ini indikator teknis apa sih yang kita lihat untuk memprediksi pergerakan harga altcoin di jelang halving ini, Kak Ain? Silahkan. Kalau indikator teknis ya, secara teknikal sih, aku biasanya kalau lagi market misal lagi hype-nya gitu, kita katakan mau menjelang halving, biar bisa dapat profit lebih besar gitu. Gamblingnya di altcoin yang emang turun jauh, katakan udah mendelep lah ya, udah turun jauh gitu. Gambling aja di situ. Kalau buat aku tuh selama misal hype-nya Bitcoin gede, mau koin apapun sebenarnya bakal naik. Cuma yang paling bisa gain lebih gede balik lagi naratifnya tuh apa. Dan yang diincar-incar di tahun 2024 kan yang kayak pernah di-tweet sama CZ itu biotech ya. Tapi mungkin orang harus lihat di berapa investor gede mereka udah ngasih hint bahwa koin mungkin nanti yang bakal lebih naik narasinya tuh kalau nggak UX itu decentralized identifier, RWA, ada lagi sih. Tapi itu mungkin buat nanti. Jangan Oke, di-spill semua dong. jangan di sebelah semua. Kita harus tahan ya, Ain ya, untuk biar nggak langsung biar emang penasaran nih dari teman-teman Indodax semuanya. Oke, berarti juga tadi salah satunya Ain ya, lagi-lagi soal naratif tadi ya. Ini juga bagaimana lihat perkembangannya dan juga fundamentalnya juga berarti Ain ya, berarti ya. Ya, Oke, tadi juga mention juga untuk harga jatuh terus nunggu rebound ya, berarti ya, atau gimana tadi? iya. Karena Oke. tetap aja kalau narasinya jalan, beberapa koin Mhm. itu bakal naik tinggi. Kayak yang baru kemarin AI, beberapa koin yang emang udah jatuh jauh itu katakan Oke. kayak FTM, AI naik karena GPT, ya Mhm. bisa dapat 200-300% kan lumayan. Wah, itu udah bukan lumayan lagi. Alhamdulillah itu. Baik, thank you Kak Ain. Tadi dari perspektif dari Kak Ain. Oke, masih pertanyaan yang sama. Aku ke Mas Abdul Rozak. Indikator teknis yang bisa kita gunakan untuk memprediksi pergerakan harga altcoin di masa halving apa nih, Mas Abdul Rozak? Ada jurus tersendirikah dari Mas Abdul Rozak? Kalau untuk indikator teknis memprediksikan harga altcoin menjelang halving, kalau saya pribadi pakai fundamental dari koin tersebut. Kita lihat dulu project koin tersebut apa, supply-nya berapa, terus investornya siapa, itu penting untuk memprediksikan harga itu menjelang halving tersebut. Apalagi koin-koin yang belum pernah mengalami masa bull run. Nah, itu yang harus diperhatikan tuh, men. Dari naratif lalu kita lihat token atau koin apa yang belum pernah mengalami masa bull run, lalu listingnya di bear market. Nah, udah sip gitu. Oke, soal bull run ya tadi ya. Ya. Bagaimana koin yang belum murah? Sebenarnya ini mungkin pertanyaannya agak jumping ya, Mas Abdul Rozak. Tapi ini pertanyaan buat teman-teman semuanya. Kita disclaimer, jangan apa ya, tetap do your own research. Jangan serta-merta langsung mengikuti apa yang teman atau teman-teman dari Mas Abdul Rozak, dari Ain dan juga Yoga sampaikan. Ini hanya sebagai referensi, jangan ditelan mentah-mentah ya. Kira-kira dari Mas Abdul Rozak dulu altcoin apa nih yang akan kira-kira bisa bullish atau ada prediksi bullish
di 3 bulan pertama di tahun 2024 atau paling nggak Januari sampai Maret atau April nih, Mas Abdul Razak, kira-kira altcoin apa aja? Kalau saya sih karena Bryce Army ya, jadi itu salah satu ya Bryce. Ya itu mungkin Mhm. ya ini disclaimer ya Dior ya. Bryce terus menurut saya WLD sama GRT itu sih yang paling aman. Tapi yang Bryce ini agak hati-hati. Kalau saya Oke, pribadi itu aja. salah satunya Bryce ya. Oke, sekali Ya. lagi bagi teman-teman di sini semuanya, tidak serta-merta ditelan mentah-mentah, tetap gunakan riset tersendiri ya. Karena kita harus hati-hati ya, Mas Abdul Razak. Ini kata Kak Abdul Razak bakal naik, ternyata malah enggak kan? Kita tidak mau disalahkan seperti itu. Ya, karena kita memiliki Baik, pandangan yang berbeda-beda. Jadi tidak serta-merta kalian bisa mengikuti kita. Mungkin pendapat Mas Ain juga pasti beda karena kita merisetnya juga pun beda. betul. Setuju banget sama Mas Abdul Razak. Tadi kita mention, kita capture salah satunya adalah altcoin Brace ya. Oke, thank you Mas Abdul Razak. Kalau kembali lagi ke Mas Ain nih, kira-kira altcoin apa yang kira-kira akan bullish di mungkin 3 bulan atau 4 bulan pertama di tahun 2024? Gimana Mas Ain? Tapi bukan 3 bulan sih, tapi mungkin lebih ke di tahun 2024 tadi secara Boleh. naratif yang oke lah ya. Kameranya keluar. Yes. Apa nih Mas Ain kira-kira? Tadi udah disebut nomor 2 itu WLD. Kenapa? Karena dia masuk di biotech juga. Karena kan si Sam Altman kan yang bikin kan GPT itu soal retina itu kan masuk biologi juga teknologi. Itu buat decentralized identifier. Di Indodax udah ada juga Space ID kan, maupun ENS. Kenapa decentralized identification kayak gini itu penting? Karena di dunia yang anonim kayak gini, setidaknya dengan data kita yang lebih secure, itu nggak gampang di breach. Itu mungkin nanti narasi yang bakal dimainin. Dan itu berkaitan juga dengan AI. Dan semua narasi yang kepakai di situ, itu WLD hampir semuanya kena. Dan dia juga ada reward asset di karena ada nyatanya juga kan bisa dipakai. Nah, WLD tadi ENS ataupun bisa juga eh, gal. Tapi kalau pengen dapat gain lebih banyak, ketika itu narasinya muncul, mungkin bisa nyari di DEX ya. Kalau di DEX itu mungkin ya mungkin ada yang namanya hampir sama-sama gitu. Oke, WLD saya mengcapture ada dua hal yang sama nih dari salah satu dari Mas Abdul Razak dan juga Mas dari Ain. Ada Brace, kemudian ada juga WLD. Oke, sekali lagi disclaimer, tetap do your own research ya teman-teman. Tetap gunakan riset masing-masing, jangan ditelan mentah-mentah. Oke, dua tadi capture. Nah, terakhir nih Mas Yoga. Kira-kira altcoin apa nih yang akan bullish mungkin di tahun, kalau tadi Mas Ain bilang sepanjang 2024 atau paling enggak 4 atau 3 bulan pertama di tahun depan, apa nih Mas Yoga altcoin yang akan bullish? Oke, ini mungkin menurut pandangan sesi analisis teknikal ya teman-teman. Mungkin beberapa tadi yang udah riset dari Mas Abdul Rozak dan lain, dia mungkin udah tahu fundamental seperti yang tadi disebut koin-koinnya ya. Nah, tapi secara pandangan saya, kalau kita bicara analisis ya, kalau kalian melihat pada tahun 2021 candlestick yang dimana Bitcoin itu udah terkonfirmasi dan tahun 2023 ini sama dengan konfirmasi pada tahun 2021. Ini merupakan indikasi bahwa altcoin juga akan mengikuti hal yang sama. Gitu ya. Dan kalau misalnya kalian familiar dengan aplikasi TradingView ya, kalau kalian melihat pada beberapa candlestick ataupun indikator yang berada di area support yang udah terkonfirmasi dan itu ada sinyal pembelian. Kalau saya simpelnya seperti itu. Jadi gini, kalau misalnya fundamental itu positif bagus, otomatis market naik kan. Nah, disitulah market naik terbentuknya candlestick apa? Candlestick reversal. Nah, candlestick reversal merupakan candlestick berbuju. Jadi cara screeningnya biar kita tahu market mana yang memang ada potensi kenaikan dari fundamental yang disebut tadi. Nah, kita menunggu momentum dari candlesticknya itu sendiri. Ketika candlestick itu sudah terbentuk, nah berarti itu ada dong momen fundamental yang positif di koin tersebut gitu ya. Jadi kalau saya sih nggak terlalu banyak berharap dari info-info berita kalau pandangan pribadi ya. Tapi kalau saya berharap ketika market sedang naik dengan fundamental bagus, nah disitulah titik pembelian saya. Tapi bicara tentang koin mana yang lebih bagus, balik lagi kalau saya belum tahu. Karena saya memanfaatkan momentum terjadinya kenaikan pada altcoin itu sendiri, yaitu dari fundamental, teknikal, lalu saya entry. Seperti itu. Oke. Kalau prediksi juga nggak boleh ya Mas Yoga, ada prediksi altcoin kira-kira apa nih? Tapi sekali lagi untuk ini buat referensi teman-teman semuanya ya, jangan ditelan mentah-mentah. Prediksi aja Mas Yoga.
Oke, kalau untuk prediksi sih menurut saya Solana ini cukup naik kencang ya 200% dari 1 atau 2 bulan ke depan ya. Jadi ya mungkin tinggal nunggu reversal aja. Mungkin koreksi sekarang karena udah jenuh, karena udah mengalami kenaikan. Jadi jangan berharap kalau udah naik, ya kalian tinggal beli di atas pucuk kan sangat tidak relevan. Jadi harus koreksi dulu ataupun belajar area support sebagai pembeliannya. Baik, oke oke. Jadi memang harus menunggu apa ya, fundamental news, technical news juga ya. Thank you ya. Oke, baik. By the way, itu ada Mas Muhammad Arjuna Rafif Firdaus, tolong di-mute dulu ya, Mas Arjuna. Nggak apa-apa, mungkin tadi kepencet ya. Baik. Oke, selanjutnya masih Mas Yoga dulu aja deh, baru nanti ke Mas Ain sama Mas Abdul Razak. Ini ketika kita memang bicara soal altcoin, kemudian kalau kita secara teknis nih, kalau kita sudah entry, posisi sudah mendekati stop loss atau SL. Nah, ini sebaiknya ini dibiarkan aja atau langsung cut loss untuk meminimalisir atau meminimalkan resiko kerugian, Mas Yoga. Oke, ini sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman. Menurut pandangan saya ketika kalian udah mendapatkan posisi ini, di mana kalian udah menyetek strategi trading plan kalian, ini kan udah berada di area cut loss. Nah ini balik lagi ke tipe trader kalian. Kalian seorang investor atau seorang trader? Sebelum kalian terjun di market, kalian tahu dulu kedua itu. Apakah tipikal kalian trader yang dimana kalian jangka trading dalam jangka pendek ataupun investor, dimana kalian menghold aset kalian dalam beberapa waktu ke depan. Nah, itu balik lagi kalau misalnya di area cut loss kalian cut loss seorang trader, tapi kalau misalnya udah di area cut loss mungkin kalian mau tambah muatan atau mungkin cicil berkala. Nah itu balik lagi ke diri sendiri. Kalau menurut pandangan saya, kalau sebagai seorang trader, mungkin secara teknikal dia salah melakukan pembelian. Makanya dia asal beli dan ternyata udah kena cut loss. Nah, ini teknikal ini penting menurut saya. Tapi kalau menurut kalian mungkin bisa secara research, tetap mau pilih fundamental atau teknikal sama-sama penting. Tapi baik lagi untuk mendapatkan momentum yang tepat sebagai entity pembelian yaitu dari sesi teknikal kayak gitu. Jadi yang terpenting kalian harus tahu dulu nih tipe trader kalian. Kalau kalian mulai terjun nggak tahu tipe trader itu bingung juga nggak terarah gitu. Jadi kalian persiapkan dulu aja sebagai tipe trader investor maupun trader kayak gitu. Oke, jadi ini dari subjektif masing-masing ya Mas Yoga ya. Ini yang bisa menjawab ya teman-teman semuanya. Tipikalnya lebih ke trader, scalping, swing, atau bahkan malah investor gitu. Thank you Mas Yoga. Aku ke Mas Ain dulu deh. Untuk pertanyaannya sama juga. Ini saat kita entry posisi sudah mendekati SL atau stop loss, ini baiknya itu langsung dibiarkan aja atau langsung cut loss untuk meminimalkan resiko kerugian Mas Ain. Halo Mas Ain? Nampaknya belum di unmute tuh suaranya. Maaf belum di unmute. Silakan Kak Ain. Halo, apakah Iya, terputus? di Oke, ah, silakan. tadi bisa diulang? Oke, pertanyaan ini masih yang sama pertanyaannya. Ini saat entry di posisi sudah mendekati stop loss, ini baiknya dibiarkan aja atau langsung cut loss untuk meminimalkan resiko kerugian, Mas Ain. Kalau udah deket cut loss sih, emang biarin aja. Cut loss tuh nggak bisa diganggu gugat sih. Yang bisa diganggu gugat itu profit. Kadang profit itu malah dibiarin. Justru orang kebaliknya itu kalau loss itu ditahan, kalau profit diambil cepet-cepet. Karena ya emang itu yang bikin keder kan. Harusnya kalau emang dekati loss ya udah terima aja. Namanya juga kalau kita berpikir bahwa trading itu bisnis, ya mesti ada ruginya. Tapi yang perlu dipahami, rugi itu bakal bisa balik asal konsisten pakai stop loss-nya. Kadang orang nggak konsisten pakai stop loss, tapi konsisten take profit. Mau take profitnya kecil, diambil. Tapi giliran loss-nya gede, dibiarin, ditambahin malah gitu loh. Hmm. Itunya jadi salah. Lebih ke Tuh. psikologi ya Mas Ain ya. Iya. Iya, memang itu harus ini sih, harus kencang-kencangan apa ya, kuat-kuatan psikologi ya Mas Ain ya. Jangan terlalu apa ya, FOMO ya, jangan terlalu takut untuk ketinggalan momen kali ya Mas Ain ya. Rezeki nggak Ah, kemana, Po. wih, quote of Rezeki the nggak day. kemana. Rezeki nggak kemana, tapi harus diusahakan ya. Oke. Iya. Thank you Kak Ain. Emang harus ikhtiar terus. Ada tambahan lagi Kak Ain? Penting sebenarnya gini, kalau bicara buat investasi misal 2024 ataupun lebih itu mainnya di spot kan berarti otomatis kita horizon untuk investasinya atau take profitnya bisa mungkin beberapa bulan ataupun beberapa minggu. Jadi kita bisa pakai metode beli bertahap gitu ataupun dollar cost averaging. Jadi ya seminggu ini beli di harga sekian, harganya berapa ya dibeli aja. Modelnya kayak nabung.
Oh, kayak nabung ya. DCA berarti ya. Ya, Jadi kalau kayak nabung berarti DCA, dollar cost average. Nabungnya apa? Belinya nyicil. Oke. iya. Thank you Mas Ain atas jawabannya. Terakhir aku mau ke Mas Abdul Razak nih. Ini saat pertanyaan sama juga Mas Abdul Razak. Ini saat kita entry, posisi sudah mendekati stop loss, ini baiknya dibiarin aja atau langsung cut loss untuk meminimalisir kerugian. Mas Abdul Razak, silahkan. Kalau saya pribadi, saya biarin aja karena kalau kita membahas tentang technical analysis, kita pasti paham menempatkan stop loss. Jika stop loss itu tertembus atau di break, itu dia akan berubah arah. Nah, ketika sudah mendekati stop loss, malah kita cut loss, yang malah, tapi dia tidak menembus kena stop loss nih. Terus kita cut loss, bisa jadi dia berubah berubah arah dari balik arah, terbang lagi naik ke atas. Nah, di situ makanya kalau saya pribadi lebih baik terkena stop loss karena kita harus benar-benar memahami menaruh stop loss itu di bagian mana. Ketika bagian itu sudah di break dan tertembus pasti akan berubah arah. Jadi seperti itu, Mas. Jadi saya pribadi seperti itu. Berarti lagi-lagi tergantung subjektif masing-masing ya, Mas Abdul Razak ya. Bagaimana untuk memitigasi atau yang tahu hitungan rugi dan untungnya ya teman-teman sendiri. Kalau memang teman-teman merasa nggak kuat ya jangan dilanjut ya gitu Mas Abdul Razak. Baik, masih ke Mas Abdul Razak dulu nih. Mungkin sebenarnya untuk apa ya menetapkan bagaimana cara menetapkan target. Ini aku agak jumping ya mungkin ya. Ini bagaimana cara menetapkan target profit dan juga stop loss dalam trading altcoin di masa jelang halving Bitcoin ini, Mas Abdul Razak? Nah, di sini banyak trader-trader mungkin yang tamak pengen cuan ribuan persen dan lain-lain. Kalau saya pribadi itu target profit saya kalau untuk altcoin dan menjelang halving ya, target saya pribadi ya, ini Dior ya. Kalau saya pribadi 80% 80% tadi ya. take profitnya. Take Ya profitnya mungkin 80%. Mhm. make sense-nya itu sekitar 50% lah. Cuma kalau saya pribadi 80%. Yang berani-berani aja. Yang berani-berani aja. YBBA ya, yang berani-berani aja. Kalau yoga biasanya YTTA nih. Oke. Kalau untuk stop Mhm. loss-nya ya kalau menjelang halving nanti ya semua koin insya Allah pasti naik lah. Aman lah. Iya. Gak usah pakai Semua stop loss koin lah, insya aman. Allah naik ya. Oke. Ini nih quote of the day nih. Semua koin insya Allah naik. Ada insya Allahnya. Oke. Kita doakan semoga di 2024 semua koin juga bisa naik ya. Terkerek naik gara-gara halving ya. Oke. Amin. Yang berani-berani aja. YBBA. Thank you, Mas Abdul Razak. Oke. Aku ke Kak Ain nih. Dari Kak Ain. Ini bagaimana cara kita menetapkan target profit dan juga stop loss nih, Kak Ain, dalam trading altcoin. Apalagi jelang masa halving Bitcoin ini, Mas. Silahkan, Mas Ain. Sebenarnya untuk target TP ya, ada buku sebenarnya yang bagus itu buat dibaca. Itu judulnya Best Loser Wins, karya Tom Hogarth. Itu jelasin dia, buat aku pribadi, cara kita TP itu ada tingkatannya juga. Kalau yang beginner itu mungkin bisa dibilang, oh targetku segini, oke, bagus kan punya target TP-nya. Yang rada advance atau dibilang lebih oke lagi, misal gini, ketika koinnya naik nih, naik, bikin higher high, higher low, di higher low itu tambahi lagi dari profitnya. Jadi ketika naik tambahi lagi. Jadi ketika naik tambah profit kan. Jadi Mhm. dengan kayak gitu targetnya itu ya dibilang unlimited tapi stop loss-nya tuh dinaikin. Jadi seketika kita nambahin SL-nya dinaikin, modalnya naikin. Nanti secara ROI mungkin kecil, persentasenya kecil gitu. Tapi secara profit itu bakal lebih gede dari sebelumnya. Kan kayak Oh. lebih profit. Kalau Mhm. profit itu tambahin, harus berani. Kalau berani kenapa takut? Oke. Kebalikannya, kalau orang udah tadi stop loss nih, kebanyakan malah beraninya ketika salah. Udah harganya mau kena stop loss, ditambahi, ditambahi, Ya, ya, ditambahi. ya, ya, Itu ya, udah ya. beda, psikologinya itu udah nggak bakal kuat. Makanya kalau Hmm. profit, kalau pengen tambah JP lah ya, kita nggak perlu target 1000%, tapi dalam perjalanan ke 1000, tambahi, 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 tambahi. Karena kita ada Oke. floating profitnya itu bisa ditambahi dong. Nah itu poinnya tuh di situ. Oke. Berarti ini semakin naik profitnya, malah semakin berani kita untuk nambah pelan-pelan ya, Mas Ain ya. Ya, kalau Nambah bener untuk kenapa takut kan? Oke, kalau benar kenapa takut? Apakah juga menurut paham yang sama YBBA yang berani-berani aja nih Mas Ain kayaknya? Iya. Thank you Mas Ain. Oke, siap. Udah ada 100 peserta lebih nih yang di malam hari ini. Thank you loh. 100 peserta di malam hari ini. Semoga yang ada di grup ini di Zoom semua ini semuanya auto kaya ya tahun depan ya. Amin. Oke, wah pada senyum semua. Baik. Oke, terakhir
Mas Yoga. Ini kalau Kak Ain sama Mas Abdul Razak YBBA ini dengan YTTA yang tahu-tahu aja, bukan yang tiara-tiara aja. Oke, Mas Yoga, ini boleh disebutkan ini mengenai bagaimana cara menetapkan harga target profit dan juga stop loss dalam trading altcoin di masa halving Bitcoin ini, Mas Yoga. Oke, baik. Ya, yang tahu aja ya. Sesimpel itu. Jadi, guys, jadi sebelum melakukan target take profit, kalian tuh balik lagi. Kalian punya modal berapa? Target atau oke, bentar. Nah, jadi teman-teman semuanya, karena mungkin beberapa trader itu bingung, Bang, jual di harga berapa? Bang, resistennya di berapa? Itu kan masih tanda tanya besar sebagai trader pemula. Saya sebagai memang udah berpengalaman 3 tahun, disarankan teman-teman tuh mempunyai target persentase yang kalian capai. Contoh, kalian mau punya modal 10 juta. Kak Yoga, saya mau target persentase 10%. Nah, itu kalian kalau udah menyentuh 10%, ya udah kalian take profit. Disitulah kalian udah punya konsistensi untuk mencapai trading plan kalian, gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian berharap ini belum itu resisten kak, mungkin bakal ke resisten. Tapi sedangkan target persentase kalian sudah dapat nih, ya lebih baik di take profit aja. Jadi fokus ke target persentase, bukan target halu. Biasanya beberapa trader halusinasi, berharap, ketidakpastian, dan akhirnya ya tidak apa ya, dan akhirnya loss gitu ya. Apalagi profit 10% balik ke harga entry. Psikologis terganggu, kacau, dan emosi. Jadi lebih baik guys, kalian semua fokus ke target persentase berdasarkan pilihan time frame yang kalian gunakan. Ya, kalau kita bicara tentang time frame weekly, daily, ataupun 4 jam, nah itu adalah beberapa analisis teknikal yang kalian gunakan dari beberapa time frame. Contoh kalau weekly, mungkin bisa persentase profitable 30% sampai 30% gitu kan. Daily bisa mungkin sampai 10%. 4 jam mungkin 5% gitu kan. Nah, kalian tentukan itu time frame yang kalian gunakan. Kalau udah tahu, udah fokus ke time frame utama. Jika kalian udah melakukan posisi, langsung set otomatis take profit kalian. Yang ditanyakan adalah berapa persentase target yang kalian pengen. Bukan berapa kalian target sampai titik tertinggi halusinasi itu bagaimana. Itu balik lagi kalau tipikal investor. Tapi kalau seorang trader, lebih better fokus ke target persentase saja. Sesimpel itu. Oke. Ke kamera sesimpel itu. Oke, thank you. Memang kalau untuk berarti menentukan target tipikal trader ya tadi Mas Yoga ya. Berarti emang harus dari subjektif masing-masing untuk mengetahuinya. Baik, thank you Mas Yoga atas yang tahu-tahu aja sesimpel itu tadi dari analogi dari Mas Yoga. Baik, untuk selanjutnya kita bersiap. Ini adalah yang teman-teman tunggu. Wow, langsung raise hand. Tenang, tenang, sabar ya. Kita sudah masuk di sesi Q&A. Sesi apa namanya tadi, sesi interaktif ya. Kita akan membuka untuk 5 penanya bertanya tentang silakan untuk fitur raise hand dan juga jangan lupa untuk on cam dan juga pasang virtual background. Dan temanya sesuai hari ini yakni strategi teknik trading sniper altcoin menjelang halving. Baik, sebentar aku lihat dulu di sini. Baik, yang oke, ada Aron Dutama. Oke, mana nih Aron Dutama? Aron Dutama. Oke. Mana orangnya? Tunjukkan pesonamu, Aron Dutama. Halo, di mana Aron Dutama? Kalau nggak ada, silakan kalau sudah bisa langsung resen dan juga sebutkan nama. Aron Dutama. Kita kasih hitung aja 3 detik ya. 3 detik nggak ada suara, kita take out. 3, Aron Dutama. 2, 1. Oke, Aron Dutama, mohon maaf, kami harus lempar ke penanya lain. Oke, penanya berikutnya ada, sebentar aku sambil cari di layar laptop. Victor Alindo. Waduh, ini ganteng-ganteng serigala nih. Victor Alindo, mana orangnya? Victor Alindo. Victor Alindo Syarif. Oh, nggak pakai Syarif, sorry. Victor Alindo, silahkan. Mana orangnya? Victor Alindo. Manakah di... Saya, Kak. Oke, Ya, yes. Waduh. Halo, Ko Victor Alindo. halo. Dari Eh, silahkan untuk apa namanya pertanyaannya apa dan ditujukan ke siapa? Silahkan. kan tadi kan dibilang kalau altcoin itu lebih baik pilih altcoin. Tapi ada orang bilang tetap kita harus tetap pegang yang BTC dan ETH. Kira-kira yang lebih baik itu berapa persen BTC, ETH, dan altcoin atau yang koin-koin lain seperti meme-meme coin gitu?
Berapa persen Baik. perbandingannya gitulah. Berapa persen perbandingannya yang altcoin dan Bitcoin Ah, ya? Bertanya kepada siapa, Mas Vito? ke Mas Ada Yoga aja. Mas Yoga Mas aja. Yoga. Oke, Mas Yoga. Sebelum Mas Yoga jawab, Mas Vito terima kasih dan selamat mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT dari Indodax untuk Mas Vito. Mas Vito boleh langsung di fitur chat, di kolom chat untuk menyebutkan nama lengkap, kemudian alamat email dan juga username Indodax-nya biar nanti didata oleh tim kami. Oke, jadi nama lengkap, nama email dan juga username Indodax. Oke, thank you Mas Vito. Silahkan dijawab pertanyaan dari Mas Vito, Mas Yoga. Silahkan. Oke, tadi bicara tentang Bitcoin dan altcoin ya. Kalau misalnya masnya ini misalnya pengen menambahkan modal lebih besar lagi, better ambil peluang di altcoin. Tapi kalau misalnya mau diverifikasi, mungkin Bitcoin di 80% asetnya, 20% di altcoin. Jadi tetap kalau balik lagi ya ke tipikal investor masing-masing ya. Mungkin kalau saya sih lebih cari peluang lebih altcoin. Tapi Bitcoinnya sedikit. Tapi ada yang mau lebih aman lah atau resikonya lebih apa ya lebih aman yaitu ya mungkin 80% di Bitcoin, 20% di altcoin. Jadi diverifikasi. Kayak gitu sih. Jadi yang penting punya tameng kuatan. Misalnya terjadi loss banyak kan ada Bitcoin yang memang nggak terlalu volatile turunnya dalam gitu kan. Soalnya ada news. Kayak gitu sih. Baik, terima kasih Mas Yoga dan semoga Mas Vito, siapa tadi? Mas Victor tadi menjawab ya pertanyaan dari Mas Vito tadi, jawaban dari Mas Yoga. Sekali lagi untuk Mas Vito bisa langsung di kolom chat untuk disebutkan nama, kemudian username dan juga alamat email. Ini juga berlaku bagi teman-teman semuanya, ketika sudah kita tunjuk langsung disiapkan atau juga bisa langsung disiapkan dari sekarang bersiap-siap juga untuk disebutkan nama lengkap. Kemudian yang kedua adalah alamat email kalian dan yang ketiga adalah username Indodax. Baik, penanya berikutnya aku sambil lihat ini ada sebentar. Berarti di kolom chat juga ada tim kami ya, ada Kak V dan juga dari Indodax yang akan mendata diri kalian. Baik, selanjutnya ada Mas Anton. Di manakah dirimu Mas Anton? Mas Anton, silahkan untuk on cam dan juga virtual background dan juga langsung pertanyaannya apa dan kepada siapa. Silahkan Mas Anton. Halo, apakah ada Mas Anton? Kalau tidak ada, kita hitungan mundur 3 kali. Oke, 3, Anton, 2, 1. Anton, oh, mohon maaf sekali Anton, kami lempar dulu pertanyaannya ke yang lain. Ini ada Puput Sofian. Di manakah dirimu, Puput Sofian? Kak Puput Sofian? Halo Halo, Kak, halo, halo. waduh, Masya Allah. Halo Kak Puput Sofian, apa Ya, kabarnya? Baik, silahkan baik. pertanyaannya apa dan diberikan kepada siapa, Kak Mau Puput Sofian? nanya ke Kak Abdul Rojak aja. Boleh, pertanyaannya apa silahkan, eh Kak Puput Sofian. Hal apa saja yang diperlukan? Gini, gini. Hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih altcoin, Kak? Selain jenis project dan jenis konsensusnya. Wih, berkualitas sekali. Terima kasih Kakak Puput Oke, Sofian. Menjawab dari sama-sama. Kak Abdul Rozak. By the way, Kak Puput, sambil nanti setelah Kak Roza menjawab, nanti jangan lupa untuk sebutkan nama lengkap, kemudian yang kedua adalah alamat email, dan yang ketiga Oke, username Indodax, karena kamu mendapatkan oke. Rp200.000 berbentuk USDT. Terima Thank you. kasih, Kak. Sama-sama Kak Puput. Silahkan Mas, tadi Abdul Rozak ya, untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Puput. Silahkan Mas Abdul Rozak. Oke, untuk menjawab hal apa aja yang diperhatikan untuk memilih altcoin itu selain dari supply dan fundamentalnya, kita harus memperhatikan tentang technical analisanya juga. Karena technical analisa itu tidak bisa jauh dari fundamental dan itu dia selalu bergerak beriringan. Kenapa technical analisa itu penting? Technical analisa itu untuk mensniper kita entry gitu. Jadi kita nggak sembarang, sembarang kita tiba-tiba di pucuk malah beli. Mendingan kita pakai technical analisa ketika dia koreksi kita beli seperti itu. Jadi returnnya lumayan ketimbang kita beli di pucuk seperti itu. Tetapi kalau untuk jangka panjang ya mungkin bisa DCA atau dollar cost average ya bisa dicicil gitu. Misalnya dia turun berarti dia lagi diskon, turun lagi dia diskon. Kalau rug pull ya udah angkat tangan saya. Baik, berarti tadi ada
quotes baru nih, bagaimana men-sniper titik ya, menentukan titik tadi ya. Wah, men-sniper tadi. Titik entry. Thank you Mas Abdul Razak. Itu untuk Mbak Puput ya. Semoga jawab pertanyaannya Mbak Puput Mbak Puput Sofyan tadi. Sekali lagi selamat untuk Mbak Puput. Jangan lupa untuk langsung menuliskan nama, kemudian yang kedua alamat email, dan yang ketiga adalah username Indodax di kolom chat. Oke, thank you Mbak Puput dan juga Mas Abdul Razak. Berikutnya penanya selanjutnya, aku kembali ke Mas-mas nih. Ada Mas Heru Kristanto. Halo, di manakah dirimu, Mas Heru Kristanto? Ada di Jakarta. Oh, halo. Silakan, Pak Ya, Heru Kristanto. Pertanyaannya apa? Dan saya arahkan ke Mas Ain aja ya, Pak Heru Kristanto ya. ya, walaupun Siap. sebenarnya saya mau juga bertanya juga ke semuanya ya, ke Mas Roza, Mas Ai, Mas Satu Fauzan. aja ya, Pak Heru ya. Nggak apa-apa ya. Silakan nggak apa-apa. Siap. Nanti Oke. sama Mas Ain aja, dijawab sama Mas Ain nanti. Silakan pertanyaannya, Pak Heru. Sebenarnya pertanyaan saya lebih kepada sebenarnya naratif yang tahun 2024 itu kira-kira yang mana saja, kan pasti nggak mungkin satu, tapi ada beberapa hal. Terus di kuarter keberapa itu? Pertanyaan kedua, bisa nggak menduga, memproyeksikan untuk ke depannya, khususnya sampai 2025 lah, sampai setelah puncak-puncaknya gitu ya, itu yang kurang lebih altcoin mana yang kira-kira naiknya bukan yang 100-200%. Memang kalau untuk 2025 lebih jauh begitu, bisa nggak dilihat kira-kira naiknya 50 kali atau 100 kali, ya artinya 5.000 atau 10.000% gitu. Sehingga ketika trading, kita lebih enak begitu ya. Kalau melihatnya jauh ke depan besar, kita trading di situ akan lebih menyenangkan gitu loh, ketimbang hanya di Bitcoin yang hanya 4 atau 5 kali begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya lebih kepada pengalaman apa dari Mas Aim ya, yang tentunya bukan hanya yang bagus-bagus aja. Kita belajar dari kejatuhan, dari kegagalan. Kira-kira kegagalan apa yang pernah dilakukan ketika trading yang cukup membekas sehingga bisa belajar dari situ dan kita semua juga bisa belajar. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Heru. Waduh, mantap nih. 3 pertanyaan langsung dar ger. Siap. Terima kasih Mas Heru pertanyaannya. Silakan ke Mas Ain untuk menjawab. Tadi pertanyaannya juga pas nih dari Mas Heru adalah salah satunya adalah soal naratif. By the way, untuk sebelum Mas Ain menjawab, nanti setelah selesai Mas Ain menjawab, nanti untuk Mas Heru Kristanto jangan lupa untuk langsung menuliskan ada 3. Ada yang pertama nama lengkap, kemudian yang kedua adalah alamat email yang digunakan, dan yang ketiga adalah username Indodax. Karena Mas Heru Kristanto berhak mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT. Oke, Oke, terima kasih. silahkan Mas En, tadi ada 3 pertanyaan dari Mas Heru, silahkan dijawab Mas En, silahkan. Yang pertama dari yang terakhir dulu ya, yang paling membekas sampai sekarang itu ini. Coba buat trading for living, tapi kita cut income stream dari yang lain, dan itu tuh salah. Jadi dulu ada pernah di posisi beneran hidup tuh cuma dari trading dan tiap hari lihat chart, gak ada penghasilan apapun selain trading, dan dibilang terlalu berat, itu berat banget. Apalagi belum ada, katakan kalau kita belum punya tabungan untuk beberapa tahun ke depan gitu. Kalau cuma hitungan setahun ataupun 6 bulan itu nggak bakal main, di mentalnya tuh bakal anjlok. Mungkin beda tiap orang, tapi menurut pengalamanku sendiri eh itu beratnya minta ampun karena buat trading kan. Lalu untuk narasi yang kira-kira bisa main, kalau dibilang quarter cup, waktu tuh kita nggak bakal bisa nentuin quarternya di mana. Cuma dari hasil riset aku dan teman-teman ada beberapa narasi yang memang bisa dipakai. Itu yang tadi aku bilang, itu RWA atau real world asset, itu yang di bind ke kripto. Itu lalu ada BRC, lalu ada AI itu masih bisa berkembang, dan mungkin nanti di tahun ke depan itu bakal jadi enhancement karena teknologi kan selalu update. Lalu biotech itu selalu ada kaitannya dengan juga DID atau decentralized identity ataupun identificator. Dan biotech ini yang tadi kau bilang itu berkaitan dengan koin yang namanya WLD, itu karena dia bisa scan untuk retina, kita bisa dapat data, dan itu datanya private. Itu poin utama. Katakan kita punya KTP, tapi datanya itu yang megang bukan satu entitas. Kita doang yang megang. Dan itu bagus, bagus banget. Itu koinnya ya, mungkin teman-teman bisa cari nanti ada Space ID, ENS, eh, WLD, yang terakhir itu GAL, ada satu lagi apa lupa gitu tuh. Nah, kalau pengen bisa lihat yang kira-kira lebih
gede lagi, teman-teman bisa nyari di tweetnya para hedge fund ataupun funder-funder kripto. Jadi untuk narasi yang diahin di tahun 2024 itu berkaitan dengan UX atau user experience. User experience itu bisa kita bilang yang tadi aku bilang itu seamless login. Jadi dengan identifikasi ID yang jelas, kita bisa login ke aplikasi ataupun apapun itu dengan aman dan gampang. Jadi kita nggak perlu pakai password kan, capek gitu, kadang lupa. Mungkin tadi aku bilang, makanya kita mungkin bisa ada teknologi pakai retina mata aja dari kamera, udah masuk. Dan juga nanti NFT-nya itu nggak bakal di 2024, NFT-nya itu jadi bakal brand aset yang lebih besar. Dan UX itu yang tadi aku bilang, formal verification itu bakal jadi less formal ataupun seamless. Dan mungkin untuk game fee itu tuh game fee terus bukan play to earn lagi, tapi play and earn. Jadi mungkin kita bisa cooperation dengan orang lain untuk bisa menghasilkan sesuatu. Jadi dan kedepannya untuk enhancement itu AI dan blockchain itu harus jadi satu, di mana wallet mungkin itu bakal jadi autonomous ataupun bisa diutak-atik. Itu yang paling poin utamanya AI maupun di ID dan biotech ini. Ini karena berkaitan dengan kebutuhan dan hajat hidup orang dan bisa diaplikasikan di kehidupan asli gitu loh. Baik. Sudah cukup, Mas Ain? Baik. Jadi Siap, ya, oke. Sudah menjawab, semoga menjawab ya pertanyaan dari Mas Heru. Terima kasih Mas Ain. Pertanyaannya dan juga jawabannya sama-sama lengkap, sama-sama berkualitas. Dan tentunya ini ilmu daging buat kita pada malam hari ini. Thank you Mas Heru dan juga Mas Ain sudah mengajukan pertanyaan dan juga jawaban. By the way, untuk sekali lagi Mas Heru, jangan lupa untuk langsung di kolom chat. Sekali lagi selamat untuk mendapatkan 200 ribu rupiah berbentuk USDT. Langsung di kolom chat Mas Heru menyebutkan ada 3. Yang pertama nama lengkap. Kemudian yang kedua adalah alamat email yang digunakan. Dan yang ketiga adalah username Indodax karena berhak mendapatkan 200 ribu rupiah berbentuk USDT. Thank you Mas Heru. Kita menuju penanya keempat. Sebentar aku sedang cari. Penanya keempat adalah Mas Aswin Sitorus. Adakah dirimu Mas Aswin Sitorus? Halo Mas Aswin, di manakah dirimu? Tunjukkan pesonamu Mas Aswin Sitorus. Halo. Adakah orangnya? Kalau tidak ada, kita hitung tiga mundur, kita hangus ya. Mas Aswin Sitorus, panggilan pertama. Mas Aswin Halo, Sitorus. Oke, halo, ada ya? Manakah ya, orangnya? Oke, ada ya. Silahkan. ada Mas saya. Aswin. Ah, ini orangnya. Baru nampak ini. Horas, Mas Aswin Sitorus ya dari Medan ini. PSMS Medan Horas. pasti. Baik, Ayam Kinantan. Baik, Mas Aswin Sitorus boleh disebutkan apa namanya pertanyaannya apa dan juga ditanyakan ke siapa? Silahkan Mas Aswin Sitorus. Mau nanya sama Mas Yoga nih. Boleh, silahkan. Pertanyaannya di sini saya pemula nih. Tadi ada disebutkan mengenai chart di TradingView. Sedangkan sendiri kan ada di chart juga di Indodax. Apakah memang ada perbedaan mengenai harga ataupun yang lainnya? Itu aja pertanyaannya. Baik, pertanyaannya untuk Mas Yoga ya. Terima kasih Mas Aswin Sitorus. Nanti sekali Ya, lagi selamat untuk Mas Aswin Sitorus mendapatkan hadiah 200 ribu rupiah berbentuk USDT. Nanti setelah Mas Yoga menjawab dan mungkin Mas Aswin juga dengerin dulu. Setelah itu jangan lupa untuk menyebutkan 3 ya. Ada nama lengkap, alamat email, dan juga username Indodax. Terima baik, kasih terima Mas kasih. Aswin Sitorus. Silakan Mas Yoga. Oke, dari perbedaan dari aplikasi TradingView yang di Play Store ataupun aplikasi TradingView di Indodax, itu keduanya agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena dari kalau misalnya kita bicara dengan TradingView di Indodax, berarti itu real time dari harga pergerakan di aplikasi Indodax. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang aplikasi TradingView di App Store ataupun Play Store, yang memang agak sedikit berbeda. Kenapa yang berbeda? Karena dari TradingView itu sendiri ada beberapa altcoin yang di exchange lain gitu yang dimana itu pergerakan supply dan demand itu berbeda. Jadi kalau untuk misalnya kalian mau beli dengan memang lebih akurat dengan harganya tertentu di Indodax, kalian menggunakan aplikasi TradingView yang di Indodax. Tapi mungkin kalian bisa acuan atau bisa diperbandingkan atau kalian bisa backtest ataupun riset secara mandiri antara TradingView di Indodax dan TradingView di aplikasi. Kalau saya selalu membandingkan keduanya ya, karena memang ini tergantung dari supply demand dari beberapa exchange gitu ya. Tapi kalau memang kalian menggunakan Indodax, tapi kalian bisa pakai TradingView di aplikasi Indodax untuk riset sebagai entry pembelian seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih Mas Yoga atas penjelasannya. Gunakan terus TradingView dan juga aplikasi Inodax biar trading kamu dan juga aset masa depan kamu semakin cuan tentunya. Terima kasih Mas Yoga. Untuk sekali lagi selamat bagi Mas Aswin Sitorus untuk bisa langsung menyebutkan nama lengkap, kemudian username dan juga username Inodax dan juga alamat emailnya. Oke, berikutnya saya Yose mau cari lagi. Sekali lagi selamat untuk Mas Aswin Sitorus ya. Penanya terakhir ya kelima, coba aku lihat ada Mas Ferdinand Arman, silahkan. Manakah orangnya? Mas Ferdinand Arman. Mana nih Mas Ferdinand Arman? Silahkan Mas Ferdinand Arman, panggilan 3 detik, 3 detik. 3 panggilan kalau nggak ada kita hangus ke yang lain ya. Panggilan yang Eh, pertama? ini Oke, ya. mantap. Silahkan. Oh, Pak Ferdinand. Silahkan Pak Ferdinand. Pertanyaannya apa dan ditujukan kepada siapa? Untuk Mas Yoga ya. Pertanyaannya mungkin kalau misalnya em, apa ya? Untuk Eh trading, untuk iya ya koin, untuk trading. altcoin. Hmm. Oh untuk altcoin. Apakah maksudnya eh, pakai RSI atau pakai indicator itu membantu ya? Misalnya MACD atau RSI atau mendingan pure pakai price action aja. Baik, berarti indikator yang digunakan ya, Indikator Mas ya. Ferdinand ya. Iya, Baik, iya terima benar. kasih Mas Ferdinand Arman. Sebelum Mas Yoga menjawab, sekali lagi selamat untuk Mas Ferdinand Arman berhak mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT dari Inodax. Nanti setelah Terima dijawab kasih. sama Mas Yoga, jangan lupa untuk Mas Ferdinand Arman langsung menyebutkan ada 3 hal. Nah, yang pertama nama lengkap, yang kedua alamat email yang digunakan, dan yang ketiga adalah username Inodax-nya. Terima Oke, kasih Mas terima kasih. Ferdinand Arman. Silahkan Oke. Mas Yoga, ini terkait pertanyaan Mas Ferdinand Arman, indikator yang digunakan dalam trading ini apa nih? MACD atau IRSI atau apa? Silahkan. Oke, Kak Ferdinand sebelumnya ikut trading class atau baru belum? Bisa di on mic? Mas Ferdinand ini sebelumnya, Ikut trading class atau belum ya? Masih mati. Mas Ferdinand kayaknya masih ke-mute deh itu audionya. Ya, ya. Ya, saya ikut trading class yang batch keempat. Oh, batch keempat berarti udah selesai ya? Mungkin Ya. kita repeat ulang ya. Nah, kalau untuk bicara tentang indikator, karena kita di trading class ini kan hanya bahas basic-basic saja ya. Kalau untuk indikator kita belum bahas karena untuk materi trading class ini bab 1 hingga bab 8. Cuma kita rekap di bab 4. Nah, bicara tentang indikator strategis, ini balik lagi ke strategis masing-masing ya. Tapi untuk pemula ataupun baru terjun di technical analysis, basic kan ke price action dulu, ke candlestick, terus ke arah trend, terus Ya. mengetahui area false break and breakout seperti itu. Tapi kalau untuk bicara tentang RSI dan MACD itu untuk mencari momentum overbought, oversold maupun divergent ya. Kalau untuk Ya. divergent saya lebih menggunakan MACD, lalu stokastik mungkin ada tambahannya karena persamaan ya. Kalau untuk mencari divergent itu ada MACD, stokastik, RSI maupun ada indikator mencari divergent itu sendiri. Tapi pahamin basic itu membaca arah tren. Nah, kedua adalah jenis candlestick. Nah, ketiga adalah konfirmasi candlestick. Nah, mungkin Mas Ferdinand udah tahu ya, karena udah alumni batch 4 ya. Jadi mungkin udah dapat materi-materi, mungkin bisa dipelajari dulu secara basic dulu ya. Kuasai dulu dari dasar-dasarnya dulu, apa itu arah tren naik, turun, begitupun jenis candlestick, nama-nama candlestick itu apa dulu. Entah doji, hammer, inside bar, maupun morboju. Itu pahamin dulu. Kalau next step itu udah paham, baru nanti ada bab 3, bab 4, dan bab selanjutnya. Kayak gitu. Dan mungkin kalau misalnya terkait dengan indikator strategis kan kita belum pelajari ya lebih dalam. Tapi mungkin yoga kemarin itu dijelasin di trading class itu kan hanya membaca arah tren dan secara basic aja. Tapi untuk indikator bisa dicari lagi yang cocok oleh Mas Ferdinand itu indikator apa aja gitu. Tapi tetap Dior, tetap riset dan banyakin backtest sebelum terjun di market kayak gitu. Mungkin udah tahu Oke. lah strategis entry yang tepat seperti weekly ataupun daily. Mungkin Mas Ferdinand udah familiar tinggal di backtest aja. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih Baik. jawabannya, Terima, Mas Yoga. Terima kasih saran. terima kasih Mas Ferdinand dan juga Mas Yoga. Sekali lagi selamat untuk Mas Ferdinand dan juga tentunya ada Mas Aswin Sitorus tadi ya. Ini dua, Mas Ferdinand Arman dan juga Mas Aswin Sitorus tadi belum langsung menuliskan nama. Ada 3 hal yang perlu kami tunggu. Yang pertama adalah nama lengkap, kemudian yang kedua adalah alamat email, dan yang ketiga adalah username Indodax tentunya. Untuk mendapatkan
Rp200.000 berbentuk USDT. Baik, untuk tadi aku sempat buka nih ya teman-teman semuanya, ini untuk menutup closing statement, ini kita ganti dengan ada pertanyaan yang menarik nih dari kolom chat. Ini dari Mas Muhammad Farid Kolbi. Ini pertanyaannya adalah, izin bertanya, dalam dunia trader itu di kripto kita ada namanya Dior ya. Ini sekaligus menutup closing statement kita di hari ini. Tapi dalam sebuah kasus, saya adalah seorang yang baru terjun di dunia kripto. Pasti saya belum memiliki skill riset yang bagus. Sedangkan orang yang mengajak saya masuk ke dunia kripto sudah lama di dunia kripto ini mulai tahun 2016. Nah, ini pertanyaan untuk mungkin bisa langsung dijawab ketiga-tiganya ya. Ada Mas Yoga, Mas Abdul Rozak, dan juga Mas Ain. Ini untuk sekaligus closing statement. Pertanyaannya adalah, apakah lebih baik saya tetap Dior dengan kemampuan riset saya yang minim atau berkaca kepada riset orang yang lebih paham tentang riset? Silakan. Mungkin yang jawab dari Mas Ain dulu kali ya, kemudian Mas Abdul Rozak, baru terakhir Mas Yoga. Silahkan Mas Ain untuk dijawab pertanyaannya. Kalau dibilang tetap Dior, ya wajib. Kenapa? Karena trading atau investasi itu yang dipertaruhkan tuh duit sendiri gitu. Kenapa kita harus Dior atau do your own research? Kita nggak mungkin bilang manusia itu punya curiosity yang gede. Jadi kalau di dalam hidup nyata aja deh, kalau orang bilang, oh itu loh di sana ada kebakaran, kita mesti penasaran kan? Oh iya kah beneran kebakaran? Kita datang. Dan masalah yang muncul kalau kita misal mau investasi ataupun trading, apalagi di kripto yang terlalu volatile, kalau kita nggak Dior, kita bakal nyalahin orang lain. Dior itu salah satu cara kalau misal investasinya gagal, beban salahnya itu ke kita sebagai pelaku investasinya, bukan ke orang lain. Dan kenapa kita harus Dior? Kalau kita mau beli produk sesuatu, kita harus tahu yang kita beli itu bener atau enggak. Poinnya tuh di situ. Kita nggak mungkin bisa ngandelin informasi dari luar tanpa kita verifikasi dulu kalau informasinya tuh bener atau enggak. Mungkin orang bisa bilang, oh ini bisa ngasilin profit gede, koin ini bagus, dan lain sebagainya. Tapi sebelum Dior ini, aku bilang pelajari dulu profil resiko masing-masing, keadaan finansial, background finansial maupun sosialnya dulu. Baru nanti kita Dior, kita mau investasi di aset apa. Misal banyak yang bilang nih, 2024 halving, Bitcoin bakal 4 kali, 5 kali, terserah. Mungkin orang bisa ngomong kayak gitu. Cuma resikonya adalah kita yang megang. Jadi kalau misal bilang naik 4 kali, 5 kali, itu jangan bobol semua tabungan hidup yang udah dapat. Buat all in Bitcoin juga nggak bisa. Diornya itu pertama mental sama finansial. Dan intinya jangan pernah all in. Kita tuh trading, bukan main poker. Kayak gitu. Bukan main poker ya, itu quote of the day itu. Kita bukan main poker, bukan main gaming, tapi kita adalah main trading. Thank you Mas Ain. Tadi pertanyaan dari Mas Muhammad Farid Kalbi ya. Semoga tadi juga membantu. Mungkin sekaligus closing statement juga dari Mas Abdul Rozak dulu. Pertanyaan yang sama juga ini di kolom chat. Apakah saya lebih baik tetap Dior dengan kemampuan riset saya yang minim atau berkaca kepada riset orang lain agar lebih cuan? Gimana dari Mas Abdul Rozak, silahkan. Kalau saya pribadi kenapa dia tidak belajar riset? Karena daripada dia berkaca dengan hasil riset orang lain, ya kenapa nggak lu aja gitu yang belajar untuk riset? Ya kayak misalnya orang ngeriset dari apanya dulu nih, dari total supply-nya kah, dari project-nya kah, dari fundamentalnya. Ya ikutin aja itu, ikutin langkah-langkah dia untuk mencari riset. Nah, mending belajar riset supaya riset eh, kalian itu bagus. Nah, baru bisa tidak berkaca pada hasil orang lain. Jadi nanti bisa Dior sendiri. Ya tingkatin lagi lah kemampuan untuk merisetnya. Jadi nggak usah langsung menggebu-gebu ke ini ke itu. Mending ya kalau misalnya tahu kelemahannya di mana ya di-push dulu belajar kelemahan di situ. Jadi nggak usah loncat-loncat dan lain-lain. Biar hidup kita tentram. Ya, biar hidup kita tentram. Baik, itu emang harus tetap riset sendiri ya dari Mas Abdul Rozak ya itu. Dari Mas Abdul Rozak aja juga langsung bilang tetap harus do your own research. Tentu harus riset sendiri. Bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Thank you Mas Abdul Rozak. Kemudian aku terakhir ke Mas Yoga. Ini gimana nih? Pertanyaan yang sama juga dari Mas Farid Kolbi. Oh ya, by the way sebelum Mas Yoga jawab, ini kita sangat apresiasi banget untuk Mas Muhammad Farid Kolbi menjawab pertanyaan di kolom chat.
Namun sekali lagi untuk tetap hadiah Rp200.000 hanya kita bagikan ke 5 orang penanya via on cam dan juga menggunakan virtual background. Sekali lagi terima kasih juga ya buat Mas Muhammad Farid Kolbi. Baik, Mas Yoga, pertanyaannya langsung dijawabkah dari pertanyaan Mas Muhammad Farid Kolbi di kolom chat? Silakan Mas Yoga. Oke, memang dalam riset itu tetap gior ya. Kalau kita misalnya belajar secara mandiri, secara otodidak, itu kan berarti kita fokus ke diri sendiri untuk belajar berkembang lebih baik ya. Tapi tetap kita di mana-mana untuk pembelajaran itu kita harus butuh mentor ya. Seperti kalian kuliah aja kan punya dosen dan kalian belajar di dosen itu sendiri. Tapi nggak ditelan mentah-mentah. Kalian seorang research atau seorang analis itu harus belajar mencari riset-riset yang memang lebih akurat secara backtest pribadi. Ya, jadi memang harus banyakin jam terbangnya juga sambil kalian membaca buku ataupun membaca riset analis yang lain, tapi tetap dior disclaimer, jangan mudah dipercaya nanti kalian dibodohi gitu kan. Malah ada banyak yang ditipu gitu. Jadi tetap apapun yang kalian riset, apapun yang kalian cari itu tetap terus berkembang, growth tiap hari, tiap bulan tetap belajar ke diri sendiri karena kita pasti lihat ke atas ya. Tapi kalau untuk belajar dari orang lain itu juga perlu karena kita butuh mentoring supaya kita lebih memangkas waktu belajar kita ke depannya. Jadi ambil sisi positifnya aja. Kalau sisi negatif, ya mungkin dari secara pembelajaran si mentor mungkin kurang efektif. Contoh hanya gambling, all in, dan memang tidak ada secara detail, secara edukasi kurang gitu ya. Mungkin kalian tinggalin. Tapi cari memang mentoring yang memang benar-benar mengajarkan niat dari mindset dia itu mengajarkan membimbing kalian. Nah, jadi ya itulah ikutin aja alurnya namanya juga pemula ya harus banyak riset dan harus banyak relasi dari teman-teman trader lain gitu. Jangan gengsi dan jangan malu untuk bertanya dan jangan malu untuk belajar dari orang lain. Kurang lebih seperti itu. Nanti ambil positif, tapi kalau negatif tinggalin aja. Kayak gitu. Baik. Jangan malu bertanya kepada orang lain ya, Mas Yoga ya. Terima kasih Mas Yoga atas perspektifnya untuk Mas Muhammad Farid tentunya. Dan juga teman-teman semuanya, ini memang kalau kita bicara soal kripto ya, memang kuncinya itu tentang tentu di mindset keuangan ya. Dan juga waktu, tekad yang ngulat supaya terus belajar, analisa terus, pantau terus naik turunnya harga kripto dulu, baru panen cuan kemudian. Oke, tadi juga ada banyak pertanyaan nih bagi teman-teman juga di kolom chat ini kalau mau ikut trading class caranya gimana? Buat teman-teman di webinar ini yang mau ikutan belajar lebih dalam soal kripto, soal trading, soal investasi, bisa banget langsung gabung di grup Telegramnya Indodax di @indodaxroom. Dan juga bisa follow akun Instagram kita di Twitter, terutama di Instagram dan juga TikTok di @indodax. Biar aset masa depan kamu semakin cuan. Oke, sebelum kita tutup, ada baiknya kita semua menyalakan kamera dan juga tentunya ingin on cam semuanya untuk kita foto bareng-bareng. Oke, hitungan ketiga kita foto bareng-bareng ya. Tangannya X semua di sini. Ini bukan apa dulu Pak, ada penyanyi Anang Ashanti, tapi ini adalah X Indodax ya. Kita X. Baik, hitung ketiga. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, thank you semuanya. Sekali lagi terima kasih bagi speaker di hari ini, yakni Mas Abdul Rozak, Mas Ain, dan juga Mas Yoga. Dan terutama yang paling utama adalah teman-teman member di hari ini yang gabung di webinar. Semoga yang hari ini gabung di grup ini semuanya cuan. 2024 mulai tahun depan kita semakin kaya. Amin. Sehat lahir batin. Baik, terima kasih semuanya yang sudah gabung via online. Semoga cuan senantiasa ada di portofolio kita. Akhir kata, sampai jumpa di lain kesempatan Indodax selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Ciao, bye-bye. Salam aset masa depan. Bye-bye. Thank you semuanya.